Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi mengenai pengendalian sistem informasi berbasis komputer. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Eka Putri Cahyani dengan NIM 201600135 Dan saya Danisa Frida Kusuma Wardani dengan NIM 201600145. Tidak lupa juga kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Dr. Taublikul Afkar, SPD MPD MAK selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi, dan juga kami berterima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video kami. Semoga bermanfaat. Sistem informasi berbasis komputer atau CBIS merupakan pengolahan suatu data menjadi informasi yang berkualitas dan dapat digunakan sebagai alat bantu untuk pengambilan keputusan, koordinasi, kendali, serta visualisasi dan analisis. Teknik pengendalian sistem informasi terbagi menjadi dua bagian. Bagian yang pertama adalah pengendalian umum. Jadi pengendalian ini dirancang untuk menjamin bahwa seluruh sistem komputer akan berjalan secara optimal sesuai yang direncanakan. Pengendalian umum dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain: yang pertama, penyusunan rencana pengamanan dengan menentukan siapa yang membutuhkan akses informasi, kapan mereka membutuhkan akses informasi, dan subsistem seperti apa yang dapat menghasilkan informasi tersebut. Yang kedua, pemisahan tugas dalam fungsi sistem, antara lain: A. Analisis sistem, yaitu bekerja sama dengan para pemakai untuk menentukan informasi yang dibutuhkan. Setelah itu, merancang sistem informasi akuntansi sesuai dengan kebutuhan. B. Pemrograman. Pihak organisasi atau perusahaan harus menentukan syarat otorisasi formal untuk melakukan pengubahan terhadap program yang ada di komputer. C. Operasi komputer. Pihak operator komputer akan menjalankan software pada komputer yang ada di perusahaan. Mereka juga akan memastikan data yang dimasukkan itu secara tepat dan benar. D. Pengguna adalah pihak yang mencatat transaksi dan juga mengotorisasi data yang diproses. E. Kepustakaan SIA berguna untuk memelihara dan menjaga database, file, program, dan juga menempatkannya di tempat penyimpanan terpisah. F. Pengawas data, untuk menjamin bahwa sumber data informasi itu telah disetujui dan juga memantau arus data yang diproses. Yang ketiga, pengendalian proyek penyusunan sistem informasi untuk meminimumkan kegagalan dalam penyusunan sistem informasi. Elemennya antara lain: rencana induk jangka panjang, rencana proyek penyusunan sistem informasi, jadwal pengolahan data, penetapan tanggung jawab, penilaian kinerja sistem, kaji ulang pasca implementasi, dan yang terakhir, pengukuran kerja periodik. Yang keempat, pengendalian akses fisik. Pengendalian ini dapat dilakukan dengan cara menempatkan perangkat komputer ke dalam ruangan yang aman dan terkunci, serta yang bisa mengakses hanya karyawan sah saja. Yang kelima, pengendalian akses logis. Cara membatasi akses logis antara lain adanya password, adanya identifikasi pribadi seperti kartu identitas yang disertai nama dan foto, identifikasi biometrik seperti pola suara dan sidik jari, dan yang terakhir adalah uji kompatibilitas. Selanjutnya, pengendalian umum yang keenam yaitu pengendalian penyimpanan data. Informasi yang dimiliki perusahaan harus dilindungi dari pengerusakan dan penyajian secara tidak sah karena informasi mampu mengantarkan perusahaan sebagai leader dalam peta persaingan industri dan juga dapat mengantarkan perusahaan ke jurang kebangkrutan. Label file dapat pula digunakan untuk melindungi file data dari penggunaan yang tidak tepat. Terdapat dua macam label. Yang pertama yaitu label ekstern. Label ekstern yaitu berupa tempelan secari kertas di bagian luar disket yang berisi nama file, isi, dan tanggal diproses.
Yang kedua yaitu label intern. Label intern yaitu label yang ditulis dengan bahasa mesin dan berada di dalam komputer. Yang ketujuh yaitu pengawasan transmisi data. Untuk mengurangi risiko kegagalan transmisi data, perusahaan harus memantau jaringan untuk mendeteksi titik lemah, memelihara cadangan komponen, dan merancang jaringan sedemikian rupa sehingga kapasitas yang tersedia cukup untuk menangani periode pada saat pemrosesan data. Lalu yang ke-8 yaitu minimisasi waktu penggantian sistem. Cara-cara untuk mencegah tidak berfungsinya hardware atau software yang akan mengakibatkan perusahaan akan menderita kerugian keuangan yaitu yang pertama, pemeliharaan preventif. Pemeliharaan preventif yaitu mencakup pengujian reguler terhadap komponen sistem informasi dan penggantian komponen-komponen yang usang. Yang kedua yaitu uninterruptible power system, yaitu alat tambahan yang berfungsi sebagai penyangga listrik sementara jika aliran listrik reguler seperti PLN terhenti. Yang ketiga yaitu fault tolerance. Fault tolerance adalah kemampuan sistem untuk tetap melanjutkan kegiatannya ketika sebagian komponen sistem mengalami kegagalan melaksanakan fungsinya. Lalu yang kesembilan yaitu perlindungan terhadap PC dan fasilitas jaringan. Terdapat langkah-langkah strategi penyusunan sebuah pengendalian intern untuk PC, yaitu yang pertama, identifikasi dan pendataan seluruh PC yang digunakan termasuk penggunanya. Yang kedua, setiap PC harus diklasifikasikan sesuai dengan derajat risiko yang terkait dengan program aplikasi yang digunakan. Lalu yang ketiga, pemasangan program pengamanan untuk setiap PC sesuai dengan derajat risiko dan karakteristik sistem aplikasinya. Lalu yang terakhir yaitu pengendalian internet atau internet control. Untuk mengatasi berbagai persoalan internet seperti adanya pembaca, lalu beberapa situs yang memiliki keamanan yang lemah, dapat digunakan cara-cara tertentu dalam pengamanan aktivitas internet seperti memasang password, teknologi encryption, dan prosedur verifikasi routing. Salah satu pendekatan lain yang dapat dilakukan yaitu pemasangan firewall. Firewall yaitu gabungan antara perangkat keras komputer dan software yang mengendalikan komunikasi antara sebuah jaringan internal perusahaan yang sering disebut dengan truth network dan jaringan eksternal yang disebut dengan untrusted network seperti internet. Pengamanan internet dapat pula dicapai dengan menggunakan pendekatan yang disebut tunneling. Dalam tunneling, jaringan dihubungkan melalui internet firewall ke firewall lainnya dan didata lalu dibagi ke dalam segmen-segmen yang disebut dengan paket internet protokol atau IP. Selanjutnya yaitu ada pengendalian aplikasi. Tujuan utama pengendalian aplikasi yaitu untuk menjamin akurasi dan validitas input. Pengendalian aplikasi dan pengendalian umum saling melengkapi satu sama lain. Jadi keduanya penting dan perlu karena pengendalian aplikasi akan jauh lebih efektif jika didukung oleh adanya pengendalian umum yang kuat. Jika pengendalian aplikasi lemah, output sistem informasi akuntansi akan mengandung kesalahan. Output yang mengandung kesalahan ini jika digunakan untuk membuat keputusan akan menghasilkan keputusan yang tidak tepat atau keliru serta dapat berpengaruh negatif terhadap hubungan antara perusahaan dan pelanggan. Dalam pengendalian aplikasi terdapat 5 kategori, yaitu yang pertama, pengendalian sumber data. Pengendalian sumber data yaitu salah satu bentuk pengendalian terhadap input guna memastikan bahwa input data yang dimasukkan ke komputer untuk diolah lebih lanjut tidak mengandung kesalahan atau kekeliruan. Yang kedua yaitu program validasi data input. Program validasi input adalah sebuah program yang mengecek validitas dan akurasi data input segera setelah data tersebut dimasukkan ke dalam sistem. Program ini lebih sering disebut dengan program edit dan pengecekan akurasi yang dilaksanakan oleh program disebut dengan edit check. Yang ketiga yaitu pengendalian entry data secara online. Mekanisme pengendalian ini diwujudkan dengan menggunakan umpan balik atau feedback yang mencuplik keluaran. Umpan balik ini digunakan untuk mengendalikan baik masukan maupun proses. Tujuannya adalah untuk mengatur agar sistem berjalan sesuai dengan tujuan. Tujuan dilakukannya pengendalian semacam ini adalah untuk menjamin akurasi dan integritas data transaksi yang dimasukkan dari terminal online dan PC. Yang keempat yaitu pengendalian pengolahan data dan pemeliharaan file.
Terdapat cara-cara pengendalian dapat dilakukan. Pada pengendalian ini yaitu seperti pencocokan data, pelaporan perkecualian, pelaporan kesalahan, tempuhan kesalahan, pengamanan file, rekonsiliasi rekening kontrol, serta rekonsiliasi data eksternal. Dan yang terakhir yaitu pengendalian output. Pengendalian output dilakukan dengan membentuk fungsi pengawas data. Petugas pengawas data harus memeriksa ulang seluruh output untuk menjamin kelayakan dan ketepatan format output dan harus membandingkan jumlah data output dan input. Pengawas juga bertugas mendistribusikan output hanya kepada departemen yang berhak saja. Cara-cara khusus harus diterapkan untuk menangani cek dan dokumen atau laporan yang sifatnya sensitif dan rahasia. Dalam hal ini, pemakai output juga bertanggung jawab memeriksa ulang kelengkapan dan akurasi output komputer yang diterimanya. Apabila ada dokumen yang tidak terpakai lagi, namun berisi data yang sifatnya rahasia, maka dokumen tersebut harus dihancurkan.